Halo, Halo Prof, apa kabar? baik Alhamdulillah Prof. Prof apa Ya, kabar? baik. Terima kasih Nadia, terima kasih. Gimana nih, Iya. mau ngomong apa kita hari ini? Pertanyaannya apa nih? Nah, kalau hari ini mungkin kita akan melanjutkan episode yang kemarin ya Prof. Kalau Ya, kemarin kita sudah membahas seputar pendidikan juga nih Prof. Kemarin ya, kita sudah membahas tentang Merdeka Belajar. Kalau ya. kali ini aku tuh penasaran banget Prof. Kira-kira melanjutkan tema yang kemarin, melanjutkan tema yang kemarin tuh kalau kali ini efektif nggak sih Prof untuk belajar online gitu? Ya, oke, terima kasih. Jadi banyak orang yang suka membanding-bandingkan gitu ya. Apakah offline lebih bagus dari online? Atau seberapa efektif online itu dibandingkan dengan offline gitu ya. Nah, hal yang harus kita pahami, hal utama yang harus kita pahami adalah bahwa cara belajar online atau offline itu bukan tujuan, ya, itu adalah strategi. Strategi melaksanakan proses pembelajaran, ya. Nah, jadi yang penting adalah tujuannya apa? Apa dulu tujuannya? Tujuan kita belajar apa? Tujuan adanya proses pembelajaran itu apa? Nanti kalau sudah pembelajarannya berakhir, diukur tujuannya tercapai nggak? Kalau tujuannya tercapai berarti efektif, betul ya? Tapi kalau tujuannya tidak tercapai berarti tidak efektif. Samalah dengan misalnya orang bikin pertemuan rapat lewat Zoom. Efektif apa tidak? Ya tergantung gitu kan. Kalau dari Zoom itu ternyata berhasil membuat keputusan sebagaimana diharapkan berarti efektif. Tapi ketika dengan Zoom malah susah lalu lintas orang ngobrolnya, terhambat karena mungkin ada koneksi yang tidak baik gitu ya, karena terputus ya, dia bisa bilang wah ini kalau meeting kayak gini kayaknya nggak efektif ya. Nah, pembelajaran juga sama, bahwa online, offline atau campuran itu adalah cara untuk mencapai tujuan ya. Nah, kita mulai dalam dua, saya bedakan dalam dua ya Nadia ya, kondisi normal dengan kondisi yang tidak normal. Pandemi ini kan kondisi tidak normal ya. Betul Prof. Oke, kita dalam kondisi normal dulu ya, dalam kondisi normal. Misalnya begini, dalam kondisi normal saya ingin menjelaskan kepada ingin mentransfer ilmu saya kepada mahasiswa atau kepada peserta didik siswa SD, SMP atau SMA ya. Misalnya saya ingin menjelaskan mengenai rumus Pitagoras gitu ya. Ya, yang kita selalu belajar itu. Nah, kemudian saya ngelihat dulu nih. Ya, ini kan kondisinya normal, gitu ya. Nah, saya melihat apakah apakah saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka secara fisik. Oh, kalau kebetulan memang mereka sama saya sudah disiapkan secara fisik bertemu di dalam kelas, saya akan bikin strategi. Apa itu? Oke, nanti 5 menit pertama saya akan jelaskan kita ngapain, meningkatkan motivasi dia. Nanti 15 menit berikutnya saya akan jelaskan Pitagoras itu apa. 15 menit berikutnya saya akan kasih contoh gitu ya. Nah, habis itu nanti saya kasih soal, saya akan tunjuk anak-anaknya secara random datang ke depan, mereka mencoba satu persatu. Habis itu saya kasih PR. Nah, dengan isinya soal untuk mereka latihan di rumah, begitu ya. Nah, nanti minggu depan saya cek, saya kasih soal baru, mereka langsung ngerjain soal. Wah, kalau semuanya udah bisa berarti efektif model pembelajaran saya kemarin. Nah, begitu ya. Tapi bisa juga peristiwanya begini, apa? Saya lagi di rumah, ya, kebetulan hari Jumat, besok Sabtu kan libur, Sabtu Minggu gitu ya. Nah, misalnya di hari Jumat itu ada beberapa siswa, 5 sampai 6 siswa WA saya. Nah, bilangnya, "Pak, kami berenam nih masih belum ngerti Pitagoras itu seperti apa. Bisa nggak kita dijelasin lagi?" Gitu kan ya. Nah, terus saya bilang, "Waduh, saya nggak sempet kalau harus menemui kalian hari Sabtu Minggu ini karena saya ada acara. Tapi saya bisalah 2 jam, paling tidak 1-2 jam kita zoom-zooman deh. Ya, nanti Bapak siapkan. Yang penting Anda berenam bisa kan? Bisa. Nah, di situ malamnya saya siapkan. Kalau Zoom kayak gini kan nggak ada papan tulis ya. Ya kan? Zoom ini nggak ada papan tulis. Saya bikin strategi lain. Misalnya apa?
saya pakai PowerPoint yang saya coret-coret begitu. Ya, atau sebagian soalnya saya tulis sambil chatting lewat mekanisme chatting. Ya, lewat WA begitu. Nah, yang penting setelah 1 jam saya kasih latihan mereka bisa apa tidak. Nah, dengan keterbatasan itu tadi saya menggunakan Zoom gitu. Nah, nanti setelah 2 jam ternyata dicek mereka sudah bisa, ya berarti online itu efektif begitu ya. Nah, tapi ada juga misalnya apa? Pak, ini hari ini mati lampu di daerah saya. Kita lusa udah harus ulangan. Cuman bisa WA-WA-an nih. Wah, lain lagi nih tantangannya nih. Cuman bisa WA-WA-an. Saya harus menerangkan Pitagoras ke dia. Akhirnya saya akali pelan-pelan. Ya, lewat WA kan cuma isinya teks ya. Ya, mungkin saya kasih perintah pelan-pelan. Ayo sekarang kamu gambar garis lurus horizontal. Kasih nama ujungnya A, bawahnya B. Saya bilang begitu. Nah, sekarang bikin garis horizontal. Yang satu ujungnya di B, satunya di C. Nah, habis itu A sama C kamu hubungkan. Nah, kayak gitu saya akan ngajarnya, betul ya? Nah, jadi semua tergantung menurut saya bukan offline atau online-nya, tetapi strategi yang dipakai supaya pembelajarannya efektif. Gitu Nadia kalau saya melihatnya. Baik, Prof. Nah, tapi ada juga katanya yang mungkin kalau online itu susah efektif. Apa itu misalnya? Model belajar yang mungkin kita perlu mendampingi siswa karena sifatnya harus dikasih contoh motorik gitu ya. Kayak ngelatih basket gitu ya. Iya. Ya, mau ngelatih basket gitu ya. Olahraga Atau mau gitu. iya olahraga mau ngelatih volley, cara nyemes yang bener gimana ya. Mungkin saya sebagai pelatihnya harus di samping dia ngasih tahu gerakannya dan lain sebagainya. Atau yang suka menggunakan laboratorium, Nah, iya, Prof. ya kan? Laboratorium yang membutuhkan eksperimen. Ya, membutuhkan keterampilan tangan ya dia harus nyoba sendiri gitu ya. Ya, paling-paling kalau dalam kondisi seperti sekarang ini pandemi, ya kita harus akal-akalin. Nah, makanya kita masuk ke kondisi kedua, seperti sekarang ini. Bukan dalam keadaan formal, tapi karena terpaksa online. Nah, kalau udah terpaksa online kan, kita nggak bisa banding-bandingin kan, memang nggak ada jalan lain kan. Iya. Nah, disitulah kita cari strategi, istilahnya akal-akalan gimana, walaupun kita tidak ketemu tatap fisik muka, tapi paling tidak para siswa, peserta didik, anak-anak, mahasiswa masih bisa mendapatkan ilmunya. Jadi misalnya tadi, nggak mungkin ketemu sebelah-sebelahan kayak pelatih basket atau pelatih voli. Saya cariin film di YouTube mengenai cara dribbling yang baik, cara dribbling yang salah. Terus waktu ketemu gini saya puterin filmnya. Terus mereka latihan sendiri dribbling basket di rumah, gitu. Demikian ya sama kayak itu kan kalau ibu-ibu atau wanita itu kan suka belajar masak lewat chef ya. Iya, udah. Ya kan chefnya kan di TV. Ibu-ibunya coba ngikutin apa yang chefnya lakukan, potong bawang. Nah, kalau kecepatan di stop, di rewind lagi. Nah, saya yang nyariin video itu sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik atau dosen. Nah, itu dalam keadaan terpaksa kita harus menggunakan online. Jadi intinya menurut saya bukan efektif atau tidak efektif, tetapi untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, kita harus punya strategi dan metode yang tepat. Nah, itu mungkin lebih cocok seperti itu. Gitu, Nadia. Kayak gitu, Prof. Ya. Tapi ya, Prof, kalau misalnya aku nih, Prof, dari sisi pelajar gitu ya, Prof. Mungkin mahasiswa banyak banget kan kalau misalnya lagi lagi kelas sama jam dosen gitu, lagi ada jam-jam kelas sama dosen gitu ya, Prof. Ya. Itu ikut kelasnya tapi nggak fokus gitu, Prof. Kan banyak banget tuh yang bener-bener ikut tapi kameranya dinonaktifin gitu. Nah, Terus betul. kitanya mungkin melakukan aktivitas yang lain. Jadi Betul. kita nih apa ya, Prof, mengikuti kelasnya tapi ilmunya tuh kadang nggak dapet gitu, Prof. Oke, nah itulah kebanyakan kesalahan dosen, kesalahan guru atau kesalahan pendidik. Dia cuma mindahin dari di kelas dia pindahin ke online. Jadi kalau di kelas 2 jam
Ya di online suruh 2 jam juga, ya nggak bisa. Saya bilang. Namanya orang online itu, Anda kan nggak bisa ngawasin mereka ya. Saya selalu berpikir kalau online itu pasti mereka akan buka WA sambil Oh iya email, bener, sambil sambil Netflix, sambil ngemil, betul ya? bener banget Prof. Nah, jadi saya kalau online itu sederhana. Saya lebih senang apa? Saya ngajar tidak lebih dari 30 menit. Kalau perlu 15 menit. Ya, Hmm, tetapi efektif 15 menit saya mendapat perhatian mereka. Kenapa demikian? Ada konsep namanya kelas terbalik. Kelas terbalik itu istilahnya flip classroom. Jadi, kalau kita belajar sehari-hari ya, kalau belajar sehari-hari di dalam kelas, kan kita belajarnya di kelas, ngerjain PR-nya di rumah, bener nggak? benar. Nah, flip classroom tuh saya balik Nadia. Saya suruh mereka belajar dulu masing-masing di rumah, nanti ketemu saya 15 menit, cuman apa? Dalam tanda petik latihan, ujian, atau main kuisis, atau main Kahoot, udah gitu aja. Ya kan? Nah, jadi udah Menarik ya ketemu, Prof. iya ketemu itu cuma untuk latihan, memastikan ujian, kompetisi, atau main game, gamification, game-game untuk pendidikan. Hmm, Seperti itu. Atau saya tanya, udah pada belajar semua kan? Udah. Nah, mana yang belum ngerti? Saya jelasin sekarang. Seperti itu. Nah, kalau yang mereka nggak tahu cara cara ngajarnya, ya udah persis kayak dalam kelas ngomong sendiri di papan tulis, siswanya denger apa enggak dia juga nggak tahu. Orang semuanya dimatiin kameranya ya. benar. Nah, jadi itu yang namanya jadi saya mengatakan bahwa belajar di online itu tidak hanya memerlukan teknik atau pengalaman, tapi itu juga ada seninya. Seni mengajar online supaya anak-anak nyalain video walaupun kita tidak suruh mereka nyalain video. Nah, saya tak tahu nggak cara saya gimana, Nadia. Saya sederhana caranya, oke? Nah, 15 menit Bapak akan menjelaskan sesuatu dan Bapak akan nanya secara random ke Anda dan langsung saya ambil nilainya. Nah, yang saya tanya adalah yang videonya mati. Kira-kira apa yang terjadi coba? Langsung langsung dinyalain. Wah, tiba-tiba langsung hidup semua. Begitu langsung hidup semua, langsung saya kasih apa namanya main kuisis kayak main Kahoot kayak ya atau diskusi atau apa. Nah kayak gitu-gitu cara anak-anak sekarang gitu kan. Tapi kalau modelnya dilarang, ayo kalau tidak dinyalakan saya kurangi nilainya. Wah kalau gitu udah nggak zaman dia akan bilang Pak kuotanya kurang Pak. Pak kalau kalau misalnya kalau videonya dinyalain nge-lag gitu kan ya. Iya, Padahal dia lagi main game di sebelah itu kan. Saya mah sederhana aja. Boleh nyalain, boleh matiin. Tapi Bapak selama 15 menit akan menanyakan kepada mereka yang mematikan videonya untuk diambil nilai. Tiba-tiba nyala semua tuh videonya. Nah, itu maksudnya seni mengajar anak-anak milenial di dalam pembelajaran secara online. Gitu Nadia. Nah, tapi kalau mau ditanya serius, ya di serius begini. Ada studi yang mengatakan dalam kondisi normal bahwa belajar secara e-learning ya itu kurang lebih dianggap memiliki cara apa hasil yang sama efektifnya dengan offline sejauh yang mendesain atau yang merancang proses pembelajaran online-nya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai yang namanya desain proses pembelajaran. Itu syaratnya. Jadi bukan mindahin offline, pindahin ke online bulat-bulat. Kalau itu pasti nggak jalan, nggak efektif itu. hmm, baik Ya, Prof. nangkep ya maksudnya ya? Nangkap, nangkap, nangkap. Oke, Jadi gitu. mungkin tipsnya buat mungkin kalau ada para dosen yang nonton bisa lebih menarik ya Prof bikin mungkin dari yang kayak Prof bilang bikin Kahoot atau bikin kuis-kuis Ya, artinya lain. dia harus persiapan, bener nggak? Benar, benar Prof. Banyak dosen kan, pokoknya nyalain dulu zoomnya. Nanti lihatlah apa yang terjadi, bener nggak? Benar, benar. Nah, itu namanya dia tanpa persiapan. Sesuatu yang tanpa persiapan biasanya hasilnya tidak efektif. Guru-guru apalagi seperti itu. Hmm, Oke? baik. Okay? Siap, Prof. Terus Prof, kalau misalnya aku nih, aku sebagai pelajar lagi ya, Prof. Ya, Aku ya. kan kalau misalnya kita ada ujian dan segala macam gitu.
Ya, Eee, itu kalau yang sekarang kan Prof pasti ujiannya online. ya. Mhm. Nah, kalau menurut Prof sendiri nih dari mungkin, dari sudut pandang pengajar gitu ya Prof, Hmm. ujian secara online tuh gimana Prof? Pendapat Saya Prof? tahu, saya tahu arah pertanyaannya. Pasti pada nyontek kan, ya kan? Pasti pada nyontek, pada browsing gitu kan ya. Iya Nah, Prof, tapi itu kita banyak. nggak sepenuhnya mungkin ada yang nggak jujur juga kan Prof? Betul, Jojo. Atau mungkin di bawahnya ada orang lagi ngelintip, kita ada temennya lagi sembunyi di bawah kolong gitu kan ya. Nah itu Prof, Nah, kira-kira saya efektif ya Prof? saya selalu bilang sama guru-guru, pendidik, dosen, instruktur begini. Kalau Anda menyelenggarakan apa namanya evaluasi secara online ya dengan cara kuis atau dengan cara tes, dengan cara apapun, jangan berpikirnya adalah gimana cara mengendalikannya. Hmm. Gimana caranya saya ngawasin nih? Gimana caranya supaya nggak nyontek? Wah, kalau itu nggak akan pernah ketemu, gitu ya. Tetapi yang ditanyakan begini, kalau saya berpikirnya gini, anak-anak pasti akan nyontek, ya. Pasti anak-anak akan browsing. Hmm. Pasti dia akan nanya teman-teman yang ada di sekitarnya, itu udah pasti. Makanya, saya kalau mengadakan tes online, saya membuat sesuatu yang apa? Satu, dia nggak bisa nyontek. Loh, kok bisa dia nggak bisa nyontek? Ya tiap orang soalnya beda. Oh. Sederhana. Gimana soalnya beda? Kalau ada 30 anak, masa saya bikin 30 soal? Enggak gitu caranya. Contoh, saya mau bikin soal statistik atau matematika, misalnya mau ujian matematika atau statistik gitu ya. Saya akan bilang begini, Nadia punya berapa bersaudara? 2 Prof, Ayah berapa bersaudara? 7, Ibu berapa bersaudara? 8. Berarti 7 tambah 8, 15, tambah kamu berdua, 17, betul ya? Iya betul. Oke, semua anak-anak saya suruh melakukan hal yang sama. Kira-kira sama nggak jumlahnya? Gimana Prof? Mereka jadi anak-anak yang lain saya tanya yang sama. Anda berapa Oh, bersaudara? Bapaknya berapa bersaudara? Ibunya berapa bersaudara? Kira-kira masing-masing mereka sama nggak jumlahnya? beda Prof. Beda-beda kan? Iya. Nah, habis itu saya bilang, oke, semua ditulis di situ. Habis itu saya minta tolong ditulis usia masing-masing dari kakak adikmu dan kakak adiknya ayah ibumu. Kan dia tulis ya? Hmm. Nah sudah, pertanyaan saya sederhana. Hitung rata-ratanya berapa usianya. Hitung standar deviasi dari rata-rata dari usia mereka itu. Cari nilai tengahnya. Nah, kan gak ada yang sama kan? Iya beda. Nah, gimana mau nyontek gitu. Nah, itu salah satu cara. Dan kedua, emang ada jawabannya di internet? Di internet memberitahu cara menghitung rata-rata. Betul kan? Benar Prof. Di internet dikasih tahu cara menghitung standar deviasi. Nggak apa-apa. Yang penting mereka mengerti cara menghitungnya seperti apa. Tiap anak-anak beda-beda. Terus saya bilang, untuk memastikan Anda tidak menipu saya, nanti sambil dikumpulkan ya KTP dari kakak adikmu dan KTP dari saudara bapak dan ibumu. Nah, selesai kan? Nah, gitu. Jadi kita harus berpikir bahwa mereka pasti akan tanya-tanya. Makanya saya selalu bikin personalized. Pelajaran sejarah misalnya, ya pelajaran sejarah. Masing-masing anak saya suruh memilih nama satu pahlawan nasional. Berarti kan pasti beda-beda, nggak boleh ada yang sama. Setiap orang harus beda-beda. Chattingkan sekarang untuk memastikan tidak ada yang sama. Wah, pada ngechat semua kan? Pangeran Diponegoro, Hasanuddin, dan lain sebagainya. Betul kan? Betul Prof. Nah, dari situ baru saya tanya beberapa pertanyaan. Misalnya, bagaimana strategi perang masing-masing mereka ketika melawan Belanda? Gitu ya. Nah, pada pusing kan pasti. Pada browsing, pada nyari. Nyatakan dalam 10 kalimat. Saya bilang begitu. Kalau dia copy paste dari internet, banyak banget di internet kan? Tapi untuk membuat menjadi 10 kalimat, mereka akan mikir. Ya kan? Mereka akan mengatur kata-kata supaya 10 kalimat itu kalimat yang terbaik. Mereka baca silahkan, sumber bisa dari mana saja kok. Nah, mau ngerjain siapa? Nggak mungkin seperti itu. Yang bantuin juga males kan istilahnya. Iya. Nah, akhirnya ya mereka bekerja sendiri. Nah,
Hal seperti itu kalau kita melihat ingin menguji secara online. Jadi satu, saya selalu beranggapan bahwa mereka bisa melihat apapun, mereka bisa bertanya kepada siapapun, mereka bisa mendengar dari manapun. Saya anggap itu normal. Kedua, mereka bisa copy paste, mereka pasti bisa browsing. Sehingga yang saya tanya soalnya nggak boleh sama antar mereka, dan jenis soalnya yang jawabannya tidak ada di internet. Gitu. Oke? Oh, Ya. Gimana? Udah jelas? jelas, Prof. Oke, jadi itu ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai efektif atau tidak antara offline dan online. Intinya bukan terletak pada offline dan online-nya itu sendiri, tapi lebih kepada strategi yang kita buat, rencana yang kita buat, metode yang kita pilih. Oleh karena itu, para guru, para dosen, pendidik, instruktur, walaupun kita jauh sudah memiliki pengalaman, tetapi online ini kita menjadi anak-anak kembali. Kita harus belajar kembali. Setelah kita memiliki ilmu, baru kita persiapkan proses belajar sebelum bertemu anak-anak secara online, baik untuk belajar maupun untuk evaluasi. Begitu, Nadia. Baik, Prof. Jadi aku udah tahu nih, Prof, tips-tipsnya. Oke. Ya, terima kasih ya. Ya, paling itu aja sih, Prof, pertanyaan aku. Kita bertemu di video mendatang ya. Siap, Prof. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih, Prof.